Halo semuanya, kami adalah tim Smile Seekers. Kami adalah sekumpulan individu dengan minat dan bakat yang beragam, siap untuk menjelajahi dunia dengan penuh kegembiraan dan motivasi yang tinggi. Perkenalkan, saya Sasti Nur Saidah. Nama saya Sriwaki Novianti. Saya Ulfa Hidayati. Saya Mita Septiari Malita. Nama saya Muhammad Ridho. Nama saya Rifki Alwi Oktarinata. Aku Muhammad Totoni. Nama saya Oktavina Wijayanti. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar Maulana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang menarik, tetapi masih jarang nih diketahui oleh banyak orang, yaitu tentang maqasid syariah. Di dunia yang serba cepat dan kompleks, menjaga keseimbangan hidup merupakan tantangan yang dihadapi oleh banyak orang. Islam sebagai agama yang holistik dan tidak hanya memberikan pedoman spiritual, tetapi juga prinsip-prinsip praktis untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari dengan memahami dan menerapkan maqasid syariah secara tepat. Seseorang dapat menerapkan nilai-nilai Islam ke dalam semua aspek kehidupan mereka, dari aktivitas sehari-hari hingga pengambilan keputusan besar dalam karir dan hubungan sosial. Begitu juga dengan keseimbangan dunia dan akhiratnya. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang maqasid syariah. Bagi teman-teman yang belum paham tentang maqasid syariah, boleh banget nih untuk tonton video kami dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Secara umum, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang memberikan kasih sayang kepada seluruh alam, bukan hanya kepada manusia, akan tetapi juga memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada semua makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk mati yang sering disebut benda. Seluruh syariat yang diajarkan, walaupun hal yang terkadang dianggap sepele, seperti doa sehari-hari, menjawab azan, dan lain-lainnya, semua memiliki tujuan yang sangat baik. Hal itu dinamakan maqasidus syariah. Secara bahasa, maqasid adalah jamak taksir dari isi mufrad maksud, yang artinya tujuan. Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan. Para ulama menyampaikan karena pada dasarnya semua ketentuan dalam syariah adalah bertujuan demi terciptanya maslahah atau kemanfaatan, kebaikan dan kedamaian umat manusia dalam segala urusannya, baik urusan di dunia maupun di urusan akhirat. Berfungsi sebagai kerangka kerja untuk membimbing individu dan masyarakat dalam menjalani kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti memberikan arahan moral yang jelas dalam mengambil keputusan hari-hari, dan juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Lalu dapat mendorong keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu penerapan maqasid dalam kehidupan sehari-hari. Maqasid syariah ini dapat diterapkan dalam berbagai hal. Yang pertama dalam hal beragama. Contohnya seperti penerapan beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, penerapan ibadah lain secara umum. Kemudian yang kedua yaitu dalam hal jiwa, seperti pemenuhan keperluan pokok seperti sandang, papan, dan pangan, pemenuhan pendukung seperti kendaraan dan komunikasi, serta penerapan tata cara konsumsi yang baik. Kemudian dalam hal akal, kita dapat menerapkan maqasid syariah dalam hal akal. Contohnya seperti menghindari makanan ataupun minuman yang merusak akal, serta menuntut ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan tidak membahayakan. Kemudian dalam hal keturunan, menghindari pacaran ataupun perzinahan dan menikah dengan yang sah. Untuk yang terakhir, kita dapat menerapkan maqasid syariah dalam hal harta. Contohnya bekerja dengan produktivitas yang sesuai dengan syarak dan menjauhkan segala larangan seperti riba, gharar, penipuan, curang, dan lain-lain. Implementasi maqasid syariah secara efektif dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan
mempromosikan harmoni antar umat beragama. Makosid syariah juga dapat membantu mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakstabilan politik dengan menawarkan solusi yang berlandaskan nilai-nilai moral Islam. Di sini mau menjelaskan ada dua tantangan tentang penerapan makosid syariah. Nah, yang pertama itu ada ekstremisme. Lalu yang kedua itu ada ketidakseimbangan gender. Nah, saya di sini akan menjelaskan yang pertama itu ekstremisme. Ekstremisme adalah penafsiran yang salah atau ekstrim terhadap makosid syariah sehingga dapat menimbulkan kekerasan, radikalisme yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan secara universal. Lalu yang kedua, itu ada ketidakseimbangan gender. Ketidakseimbangan gender dalam interpretasi makosid syariah itu bisa dipastikan terdapat yang menghasilkan ketidakseimbangan dalam perlakuan gender. Nah, dalam Islam, nilai-nilai kesetaraan gender pria dan wanita itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Salah satu aspek penting dalam makosid syariah adalah menjaga keadilan sosial serta kesetaraan di dalam masyarakat. Hal ini mencakup distribusi yang adil dari sumber daya, pelindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat eksklusif dan berkeadilan. Makosid syariah juga mengajarkan pentingnya pengembangan diri secara holistik, baik secara spiritual, intelektual, maupun emosional. Ini termasuk mengasah kemampuan dan bakat serta mengelola waktu dan sumber daya dengan bijak untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alwi Oktadinata. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Saya adalah awardee BSI Scholarship batch yang kedua. Dengan adanya video ini, saya dedikasikan untuk tugas BSI Scholarship tentang literasi ekonomi syariah. Menjaga makosid syariah memberikan landasan yang kokoh untuk mencapai keseimbangan hidup yang holistik dalam Islam. Dengan memprioritaskan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta, seseorang dapat mengatur waktunya, energinya, dan juga sumber dayanya dengan lebih efektif. Ini tidak hanya mengarah pada pemenuhan kewajiban agamanya saja, tetapi juga pada pengembangan pribadi yang lebih sehat, hubungan keluarga yang lebih harmonis, pengelolaan keuangan yang bijak, dan juga kontribusi positif terhadap masyarakat. Dengan demikian, mematuhi makosid syariah membawa manfaat tidak hanya bagi individunya saja, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih adil, berdaya, dan juga bermoral. Seperti yang kita ketahui bahwa makosid al-syariah memiliki banyak kelemahan dan juga tantangan seperti interpretasi yang modern, kesulitan dalam implementasi yang konkret, dan pertanyaan tentang relevansi dengan zaman modern. Konsep ini tetap penting sebagai kerangka kerja untuk menekankan prinsip-prinsip hukum Islam. Makosid al-syariah atau makosid syariah juga menekankan upaya dalam mensejahterakan dan keadilan dalam masyarakat. Meskipun kita ketahui bahwa makosid syariah ini bisa sangat kompleks dan juga penyesuaian dengan konteks sosial, budaya, dan juga politik yang berbeda-beda. Dengan mempertimbangkan tantangan ini, pengembangan dan aplikasi makosid syariah menjadi sangat relevan dan juga bermanfaat bagi pemikiran hukum Islam di masa kini. Mempelajari materi ini sangatlah erat kaitannya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Mayuridullahi bihi khairan yukafihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkannya urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah kami Smile Seeker sebagai agen muslim yang terus berupaya menjaga keseimbangan dunia dan akhirat dengan penjagaan makosid al-syariah. Demikian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mempelajari makosid syariah ini, terdapat hadis yang berkaitan erat dengan materi sebelumnya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihi fiddin. Barang siapa yang
dikehendaki atas kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan agama Islam secara utuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin begitulah dari kami Smile Seekers sebagai agen muslim menjaga keseimbangan dunia dan akhirat dengan menjaga maqasid syariah.